Halo Sobat Bisa Kimia. Kita hidup di era di mana bertanya pada AI sudah menjadi refleks baru, menggantikan googling. Rasanya seperti sihir, bukan? Kamu mengetik satu kalimat, dan dalam hitungan detik, sebuah entitas digital menuliskan puisi, kode program, atau menyelesaikan tugas sekolahmu. Gratis, cepat, dan terlihat tanpa beban. Tapi, pernahkah kamu berpikir apa bahan bakar dari sihir ini? Kita sering menganggap internet dan AI itu abstrak, ada di cloud atau awan. Padahal, cloud itu bukan awan putih di langit. Cloud adalah gedung beton raksasa yang bising, panas, dan sangat rakus. Di video kali ini, Bisa Kimia akan mengajak kamu menelusuri jejak karbon digital yang tak terlihat. Kita akan membongkar fakta bahwa setiap kali kamu meminta AI membuatkan gambar kucing lucu, ada harga mahal yang dibayar oleh bumi. Dari ribuan liter air untuk mendinginkan mesin yang kepanasan, hingga perebutan sumber daya tambang yang sama dengan yang ada di handphone murah di kantongmu. Siapkan diri kalian, karena data-data ini mungkin akan mengubah cara kalian memandang teknologi selamanya. Mari kita mulai dari yang paling dasar, listrik. Otak manusia beroperasi dengan daya sekitar 20 watt. Itu setara dengan lampu bohlam redup, sangat efisien. Tapi otak buatan atau AI itu cerita yang sangat berbeda. Satu pertanyaan sederhana yang kamu ajukan ke ChatGPT atau model bahasa besar lainnya membutuhkan daya listrik sekitar 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan satu pencarian standar di Google. Bayangkan jika miliaran orang beralih dari sekedar mencari link menjadi berdiskusi dengan AI setiap hari. Lonjakan energinya akan sangat masif. Menurut laporan dari International Energy Agency, pada tahun 2026, konsumsi listrik dari pusat data, mata uang kripto, dan AI bisa mencapai lebih dari 1000 terawatt jam. Angka ini setara dengan konsumsi listrik seluruh negara Jepang dalam 1 tahun. Kenapa bisa seboros itu? Jawabannya ada pada proses yang disebut training dan inference. Melatih satu model AI seperti GPT-4 ibarat menyuruh komputer membaca seluruh internet berulang-ulang kali. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan menggunakan ribuan GPU atau unit pemroses grafis yang bekerja 24 jam non-stop. Emisi karbon dari melatih satu model besar saja bisa setara dengan emisi 5 mobil yang dikendarai seumur hidup, lengkap dengan bahan bakarnya. Dan itu baru pelatihannya. Fase kedua adalah saat kita menggunakannya, atau disebut inference. Setiap kali AI berpikir untuk menjawabmu, ribuan chip di pusat data harus melakukan perhitungan matriks yang rumit. Chip-chip ini menjadi sangat panas, dan disinilah masalah kedua muncul. Sobat Bisa Kimia, pernahkah kamu memegang bagian belakang CPU atau laptop saat sedang main game berat? Panas kan? Sekarang bayangkan panas itu dikalikan puluhan ribu kali di sebuah gedung tertutup tanpa ventilasi alami. Jika tidak didinginkan, server AI akan meleleh dan rusak dalam hitungan menit. Kipas angin saja tidak cukup, mereka butuh air, banyak sekali air. Data center menggunakan sistem evaporative cooling atau pendinginan uap, mirip seperti cara tubuh kita berkeringat untuk mendinginkan diri. Air murni dipompa untuk menyerap panas dari server, lalu diuapkan ke atmosfer. Studi dari University California mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Untuk setiap percakapan pendek yang terdiri dari sekitar 20 hingga 50 pertanyaan dan jawaban dengan AI, mesin tersebut meminum atau mengkonsumsi sekitar 500 ml air, setara dengan satu botol air mineral ukuran sedang. Terdengar sedikit, kalikan dengan ratusan juta pengguna harian. Laporan lingkungan terbaru dari raksasa teknologi seperti Microsoft dan Google menunjukkan lonjakan konsumsi air hingga puluhan persen dalam setahun terakhir, bertepatan dengan ledakan popularitas AI. Masalahnya, pusat data ini seringkali dibangun di daerah kering yang sumber airnya sudah kritis, sehingga mereka harus bersaing dengan kebutuhan air warga lokal dan pertanian. Jadi, secara harfiah, AI sedang meminum jatah air bersih kita. Selain listrik dan air, ada aspek fisik dari AI yang sering dilupakan, hardware. AI tidak hidup di udara kosong, ia hidup di dalam chip silikon canggih utamanya GPU. Dan inilah ironinya,
Bahan baku untuk membuat otak AI super cerdas yang harganya ratusan juta rupiah per unit ini sebenarnya berebut sumber daya dengan komponen yang ada di handphone murah seharga 1 jutaan. Kita bicara tentang unsur tanah jarang atau rare earth elements, tembaga, emas, dan litium. Pembuatan chip AI membutuhkan silikon dengan kemurnian 99,99996%. Proses pemurnian ini saja sudah sangat kotor secara kimiawi. Belum lagi komponen pendukungnya. Kapasitor, resistor, dan interkoneksi di dalam server AI membutuhkan tantalum yang diekstraksi dari biji koltan. Penambangan koltan seringkali memicu konflik sosial, perusakan hutan hujan, dan eksploitasi manusia di negara-negara seperti Kongo. Ketika permintaan AI meledak, permintaan akan chip melonjak drastis. Ini menciptakan kelangkaan. Industri otomotif, smartphone, dan elektronik rumah tangga harus antri di belakang industri AI untuk mendapatkan jatah chip. Dan Sobat Bisa Kimia harus tahu, ada masalah limbah elektronik atau e-waste. Hardware AI bekerja sangat keras. Umur pakai server AI cenderung lebih pendek karena mereka dipacu maksimal terus-menerus. Ketika chip ini usang atau ada model chip baru yang lebih cepat, hardware lama ini akan menjadi sampah elektronik beracun jika tidak didaur ulang dengan benar. Kita sedang menumpuk gunung sampah digital demi efisiensi algoritma. Lantas, apakah kita harus berhenti menggunakan AI? Tentu tidak. Teknologi ini terlalu berharga untuk ditinggalkan. Namun, kita harus mengubah cara kita membangun dan menggunakannya. Dunia sains sedang berlomba mencari solusi. Solusi pertama, Green AI. Para peneliti sedang berusaha membuat algoritma yang lebih efisien. Tujuannya adalah membuat AI yang pintar tapi hemat. Alih-alih membuat model yang semakin besar, kita fokus pada model yang lebih kecil namun spesifik untuk tugas tertentu. Model kecil ini butuh lebih sedikit energi dan bisa dijalankan di laptop biasa tanpa perlu server raksasa. Solusi kedua, lokasi dan energi terbarukan. Menempatkan data center di negara beriklim dingin seperti Islandia atau Finlandia bisa mengurangi kebutuhan air untuk pendinginan secara drastis, karena mereka bisa menggunakan udara luar yang dingin, metode free cooling. Bahkan ada eksperimen menenggelamkan data center ke dasar laut untuk memanfaatkan suhu laut yang stabil sebagai pendingin alami. Selain itu, perusahaan teknologi mulai berinvestasi pada reaktor nuklir modular kecil atau SMR untuk memberikan daya bersih dan stabil bagi fasilitas AI mereka, tanpa membebani jaringan listrik umum yang masih menggunakan batu bara. Sobat Bisa Kimia, kecerdasan buatan adalah cerminan dari kecerdasan manusia, termasuk ketamakan kita akan sumber daya. Setiap prompt yang kita ketik, setiap gambar yang kita generate memiliki jejak fisik di bumi ini. Teknologi tidak pernah benar-benar maya. Selalu ada mesin yang berputar, air yang menguap, dan batuan yang ditambang di balik layar kaca kita. Sebagai pengguna yang cerdas, kita bisa mulai dengan lebih bijak. Gunakan AI saat benar-benar perlu, bukan sekedar untuk iseng yang berlebihan. Dan mari kita dukung perkembangan teknologi yang tidak hanya mementingkan kecepatan komputasi, tapi juga keberlanjutan planet bumi. Bagaimana menurut kalian? Apakah harga lingkungan yang dibayar sepadan dengan kemudahan yang ditawarkan AI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like jika video ini menambah wawasanmu, share ke teman-temanmu agar mereka juga sadar, dan subscribe Bisa Kimia untuk pembahasan sains menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sains.